Teman-teman, hari ini kita ada di Desa Kanekes, pintu gerbang untuk memasuki perkampungan Baduy, satu suku yang eksklusif di Provinsi Banten. Saya bawa tamu untuk kita kenalkan dengan teman-teman kita di Baduy, terutama dengan sahabat saya, pengusaha muda keren di Baduy namanya Amir. Kita akan kenalan sama Amir ya. Hari ini saya mengajak Ketua sekaligus Presiden Direktur Benteng Mikro Indonesia Tangerang, Kamarudin Batubara, bersama istri tercinta mengunjungi Kanekes. Beliau ingin lihat bagaimana perkembangan masyarakat Baduy, barangkali bisa ditarik menjadi anggota Kopsa BMI. Iya Pak, Pak Amir ini katanya mau memberikan ucapan selamat, silakan. Selamat datang Pak di Kampungan. Filosofis orang Kanekes Baduy itu kan agak berbeda gitu. Misalkan kalau di kota itu mereka begitu kasihan lihat orang kota di tengah listrik, lampu, sehingga elektrik masuk ke tubuh, akibatnya banyak yang cancer gitu. Nah, kalau di Baduy gimana penerangan dan soal kesehatan? Di kita sih berpegang teguh ke aturan adat ya. Adat kita itu punya filosofi dan tata bahasa sendiri. Adat istiadat masyarakat Baduy, lojor temenang dipotong, ponok temenang disambung, leuwih temenang dikurangan, kurang nggak boleh dilebih temenang dilewihan. Gitu. Artinya kudu pegang teguh keamanat. Kurang temenang dilewihan, leuwih temenang dikurangan. Kudu jadi neuk teuk sateukna nilai sapasna. Artinya bahasa kita dengan keseharian kita harus sama itu Pak. Artinya kita berpegang teguh kepada lingkungan dan alam yang menghidupi kita, Pak. Kita tidak menyembah ke alam, tapi kita menghormati alam. Oh gitu. Gitu, artinya. Itu tidak menyembah ke alam, menghormati alam. Itu patokan kepercayaannya apa dipakai? Kepercayaan kita masih Sunda Wiwitan. Sunda Wiwitan. Percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tapi kerja kita tuh melestarikan alam dan merawat alam. Berarti ikut Pancasila dong ya? Iya dong. Iya. Jadi Baduy Pancasila, Mas. Jadi gini, kita ngelawat alam, mana yang kita bisa garap, mana yang kita harus ngelindungi. Jadi hutan adat yang ada di sini itu tanah ulayat 5.108 hektar. 5.108 hektar, 8 hektar. Terdiri dari hutan lindung dan hutan garapan masyarakat. Artinya yang 2.500 hektar itu hutan lindung yang perlu kita jaga, yang 2.500 hektar lagi hutan garapan. Oke. Ya, ini salah satu aktivitas yang dikerjakan oleh pengrajin-pengrajin Baduy dalam tenunan mereka yang indah. Hanya tinggal kita carikan pasar yang baik. Karena di Baduy sifatnya masih menunggu pasar, belum menarik pasar. Padahal produk mereka bagus, penenunnya juga bagus, coba perhatiin kan, Neng. Ya. Oke, saha Neng. Tuh, ada. Umur berapa umur? 15.
Wow, tuh 15. Ente kan sekarang jadi pengusaha nih di Baduy. Ente mulainya gimana? Kok bisa yang orang lain kan hanya di dalam, kemudian Amir bisa keluar gitu. Jadi Siapa yang ngarahin? dulu tuh saya pengangguran, Pak. Oh, terus? Jadi kadang kerja serabutan lah setemunya gitu, Pak. Ya, setelah itu saya menikah dengan orang sini. Yang tadi itu. Yang tadi itu mertua itu kebetulan dia udah punya usaha kecil-kecilan. Dia sering ikut pameran gitu. Nah, saya jadi kardus, Pak. Oh, gitu. Jadi kalau diajak saya ikut aja. Mau hasil mau enggak terserah. Penting saya tahu jalan dulu, Pak. Nah, di situ saya ngelihat gitu. Banyak sekali ilmu yang saya dapatin dari luar gitu. Nah, kebetulan istri bisa nenun, bisa ngerajut lain sebagainya. Udahlah mulai di situ. Tenun dulu, Pak. Bisa tenun dulu, ngejualin produk Tunggu istri. dulu, ini lumbung kayaknya ya? Lumbung, Pak. Iya. Lumbung. Bagaimana tradisi lumbung begitu ceritanya? Jadi tradisi lumbung tuh, Pak, di setiap pojokan kampung pasti ada lumbung. Ada lumbung. Coba lumbung tuh ada 2 model lumbung. Namanya karumbung, Pak, sama leit lenggang. Iya. Jadi leit lenggang ini ciri khas asli suku Baduy. Baduy dalam maupun luar. Nah, bedanya tiangnya tuh beda. 4 tinggi, ada bunder-bunder. Nah, fungsi bunder ini untuk mencegah hama masuk bundernya seperti tikus. Jadi ini fungsi leit lenggang. Yang lingkaran ini ya? Iya, namanya gelebeg, Pak, itu. Ya begitu dia kemarin nggak bisa jatuh. Iya. Nah, di Kalau situ. tikusnya loncat gimana? Nah, ini yang bikin ajaibnya, aneh bin ajaib. Jadi selain bunder ini, ada juga mantra dari orang tua. Kapan kita saatnya naruh lumbung, kapan saatnya kita bikin. Nah, disitulah. Oh, ada hari-hari tertentu. Hari-hari tertentu. Jadi kita nggak sembarangan bikin lumbung. Ditentukan harinya. Iya. Ada hitungannya, Pak. Misalnya hari ini giliran apa gitu. Jadi ada hitung-hitungan dari orang tua kita gitu. Jadi aman dari serangan hama. Kalau pernikahan gimana? Bayar mas kawin? Nggak ada, Pak. Nggak ada? Nggak ada. Amir bayar tertentu nggak? Atau yang perempuan bayar? Jadi prinsip pernikahan kita itu, kita ada 2 kalimat syahadat, kita bayar di penghulu. Oh, 2 kalimat syahadat itu karena aturan aja? Iya. Bukan dari Sunda Wiwitan ya? Ya, di Sunda Wiwitan disahkan oleh tetua adat, Pak. Iya. Enggak, maksud saya tadi syahadat itu aturan negara ya? Aturan negara. Kita ikut aturan negara, baca 2 kalimat syahadat. Nanti disahkan lagi oleh tetua adat. Masih ingat baca syahadatnya? Ingat? Coba. Harus gitu, Pak. Coba, saya mau tahu. Jadi asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Mantap. Itu. Jadi di Sunda Wiwitan syahadat juga akrab ya? Ya. Jadi setiap orang pernikahan itu di Baduy luar, kita pasti baca 2 kalimat syahadat, Pak. Tapi Sunda Wiwitan kan bukan Islam? Bukan. Bukan. Tetapi pengaruh Islam kuat. Gimana cerita Anda dengan usaha jammer sama tenun, mana yang bagus? Sama-sama bagus. Sama-sama bagus. Jammer bagus, tenun juga bagus. Kalau tenun terus terang, Pak, promosinya saya udah luas. Udah banyak dibimbing oleh Iya, kita banyak coba pembimbing gitu. ya. Banyak. Tapi jammer belum, Pak. Jammer belum. Belum karena kita juga belum berani, Pak, nonjol begitu luas. Iya. Karena kesiapan kita belum gitu, Pak. Pesaing juga banyak ya di jammer ya? Banyak. Di Banten banyak. Banyak ya? Banyak. Jadi apa nilai jual jammernya Amir dengan yang lain? Sekarang masih yang dijagokan oleh teman-teman tuh organiknya. Organiknya? Nah, karena kita jahe merahnya di sini, gula arinnya di sini, gitu. Semua produksi sendiri gitu, Pak. Oh, gitu. Itu aja sih sampai sekarang. Jadi pertarungan sekarang adalah bagaimana mensosialisasikan jammer. Iya. Kalau tenun kan banyak. Banyak. Oke. Jadi kita sekarang tuh tahun ini rencana lebih fokus ke jammer. Karena di petani kita, Pak, masih jualan mentah semua, Pak.
Kalau jual mentah kan harganya Iya. kurang bagus gitu kan. Kita seantero Baduy luar ada berapa rumah? Banyak Pak. 70 apa, Pak? Yang di sana aja hampir 50. Iya. Kalau menyolong ke sini mah hampir ratusan, Pak. Itu termasuk Baduy juga kan? Masih. Oh, banyak juga penduduknya. Jadi kampung tuh jumlahnya ada 69 69 kampung. kampung. Per satu kampung berapa? Di rata-rata 50-an lah diratainnya. Kan ada yang 100, ada yang 20, ada yang 10 dan lain-lain gitu. Oh, berarti hampir 3.500 kampung juga rumah ya? Hampir kurang lebih karena kakaknya juga hampir 4.000-an, Pak. Oh, tapi pengusaha nggak banyak, Kalau pengusaha masih sedikit. sedikit. Nah, Jadi kalau di kampung Amir sendiri pengusaha cuma ada berapa? sekitar 20-an. 20-an dari 70 rumah. Dari 50. Dari 10 rumah, 20 pengusaha. Utamanya tenun, Tenun, jammer, jammer, sama Golok? golok ada. golok, kopi. Kopi juga Kopi baru-baru juga sekarang ada. Iya. Artinya ekonomi Baduy itu sudah terus terbuka keluar Terus ya? terbuka keluar. Gimana dengan pendidikan? Anak-anak perlu sekolah nggak keluar? Menurut saya sih, ini pengalaman saya ya. Hmm. Menurut saya sih belajar seperti saya juga udah cukup Oh, menurut cukup saya. ya? Nah, udah cukup. Nggak Karena kita kan untuk mempertahankan adat istiadat. Kalau kita terlalu keluar Malah terganggu. dan orangnya kadang-kadang Keracunan. lupa diri gitu Keracunan, kan. Keracunan lain sebagainya gitu. Nah, Makanya terus kita pertahankan adat seperti ini, nggak sekolah tapi belajar. Ya, kalau semuanya mau keluar, Baduy tutup. Tutup. Belum tikar semua nanti. Iya, iya. Benar-benar kalau gitu. Ada nggak yang mereka ingin keluar dari adat dan tinggal di kota? Banyak Banyak juga yang keluar. juga. Setiap tahun bisa dihitung rata-rata yang keluar? Sampai 2 sampai 5 kakak ada, Mas. Oh, setiap tahun. Mereka nggak tahan dengan adat, Iya. kemudian mereka keluar. Iya. Ya, kemana mereka itu? Tinggal di luar ya? Tergantung, Pak, di sekitar Kecamatan Lewidama, ke kota juga, gitu. Ada juga yang di Cibologir Ada juga doang. yang gitu. di Ciboleger doang. Oh, gitu. Ada juga yang mau balik lagi, gitu. Karena tantangan hidup itu nggak mudah, Pak. Walaupun gampang di kota dilihat jarak pandang kita, tapi belum tentu sampai sana kita gampang. Bagi orang kota, gelap itu kan nggak menarik. Karena gelap itu membuat nggak bisa berkreasi. Iya. Tetapi bagi orang Baduy, gelap itu adalah sebuah keindahan. Bisa introspeksi, melihat diri, melihat bintang. Itu gimana ceritanya? Karena kita dilahirkan di sini untuk mempertahankan adat istiadat di sini. Iya. Gitu. Kalau misalnya kita sebetulnya terang itu tergantung kebutuhan, Pak. Iya. Tergantung kebutuhan. Kebutuhan kita malam tidur, ngapain terang-terang kan. Iya. Kalau untuk kerja kita dibiasakan siang hari. Ada matahari. Ada matahari gitu kan. Jadi kerja di ladang itu dari pagi sampai sore. Misalnya jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Selebih dari itu bukan waktu kerja, waktu Bukan kita waktu istirahat kan gitu. Sementara orang kota sampai jam 10 malam masih kerja. Itu 12 malam, kadang-kadang malam jadi siang, siang jadi malam gitu. Karunya. Nah, gitu. Karunya. Jadi terlalu diporsil. Diproses sehingga banyak rumah sakit kanker ya. Sehingga banyak rumah sakit. Rumah sakit nggak ada yang kosong gitu kan. Sementara di Baduy nggak ada rumah sakit. Nggak ada rumah sakit. Dan karena nggak ada orang sakit. Orang sakit ada, Pak. Ada, cuma nggak kelihatan. Pengobatannya dengan Tradisional. dedaunan, hafalah dengan daun-daun. gitu. Daun-daun obat tradisional banyak. Terus ada pepatah dari orang tua, selain obat ramuan ada mitos mistis apa namanya? Ya, tradisi turun temurun. Iya. Keyakinan. Ada keyakinan dan sebagainya. Juga termasuk mitos. Mitos itu kan opini, pendapat Iya. masa lalu dianggap jadi benar gitu. Iya. Padahal dia nggak penuh juga. Gitu. Iya. Jadi kita bisa memilih-milih, Pak, Iya. mana yang benar, mana yang enggak gitu. Terus ngomong-ngomong dari usaha sekarang nih, Mir, yang Anda tekuni, sekarang berapa Anda bisa dapat omset atau net bersih sebulan dari jammer dan Kalau tenun? usaha keseluruhan gitu rata-rata 10 sampai 15 juta Sekarang ya? per bulan. Nah, Oh, lumayan dong. Itu omset ya? omset Artinya netnya 20% ada nggak? Kira-kira 3 juta ada nggak yang ditabung? ada, Pak. Lebih ya malah Lebih, ya? Pak. Lebih. Artinya udah lebih dari cukup, anak-anak udah pada mandiri juga kan? Ya udah, Nah, sekarang umur baru 40 ya? baru 40. Tapi cucu 2 kan? Iya. Jadi saya rasa masih
kekerlah ke depan. Masih panjang. Masih panjang. Jabatan Jarot masih nunggu ya. kalau ke situ kita mah tidak jadi perbincangan, Pak. Jadi perbincangan. Tidak jadi Oh tidak jadi. perbincangan. Jarot memang anu ya. Kalau itu anugerah dari Tuhan. Jarot itu ya. Nggak ada yang merebutkan. Nggak juga. ada yang mau, nggak ada yang merebutkan karena itu anugerah dari Tuhan. Oh, Siapa nanti yang dikarunia itu, siapapun nggak bisa nolak. Oh dia harus mau. Harus mau. Walaupun dia nggak mau, tetap harus mau. Walaupun dia mau, kalau tidak anugerah nggak bisa. Oh Gitu. Jadi itu jabatan apa namanya? Jabatan spiritual. Iya, spiritual. Jabatan spiritual. Iya, nggak bisa diharapkan, nggak bisa ditolak, nggak bisa di. Dan begitu dia menjabat Jarot sampai meninggal ya. Tergantung, iya, dia sampai kekuatannya berapa tahun ya nggak ada batasnya. Sampai dia nyerah. Sampai dia nyerah dan amanahnya sampai mengatakan kamu udah berhenti. Gitu. Oh. Kan nanti ada lagi itu. Iya iya.